Melanjutkan petualangan ke Jawa Barat, perjalanan saya menuju Kabupaten Bandung Barat. Ibarat ladang harta karun, keberadaan Waduk Saguling membawa berkah bagi warga sekitar. Dari sinilah ratusan warga meraup rupiah dengan membudidayakan ikan. Wah, Pak, dalam banget di sini, Pak. Berapa meter? 10 meter. Ini kita dorong bumbunya dari ujung belakang sana sampai depan. Nah, kalau udah sampai depan bambunya, tinggal diangkat ke atas buat narik jaring. Lumayan berat ini. Berbagai jenis ikan air tawar dibudidayakan di tempat ini, mulai ikan mas, ikan nila, hingga ikan patin. Sistem budidaya seperti ini membutuhkan modal besar. Terutama harus melakukan perawatan jaring secara berkala untuk menghindari sobekan. Yang ini belum disortir kan, Pak? Iya, belum. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu sortir ikan. Nah, ini disortir berdasarkan ukuran. Jadi kalau masih kecil-kecil dikembaliin lagi ke keramba, sedangkan yang ukuran besar langsung dipasarkan. Ikan di dalam keramba dipanen pada bulan ke-5 sampai ke-6, yaitu ketika bobot ikan sudah lebih dari 500 gram. Nah, kalau bisa dilihat, kalau yang paling heboh dari tadi yaitu ikan ini nih, patin. Nah, selain ikan nila, di sini yang dipasarkan juga ada ikan patin. Heboh patinnya. Nah, ini megangnya juga harus hati-hati. Jadi patilnya itu di antara dua jari kayak gini supaya nggak kena ke kita. Karena dia licin banget, jadi gampang lepas. Sama seperti lele, patin memiliki patil sebagai senjata pertahanan diri. Jika terkena kulit, racun dari patilnya memicu rasa sakit, seperti terbakar hingga kemerahan. Wow, dimandiin sama ikannya. Ini pokoknya kalau ikan patinnya udah keluar, kita semua ikut basah kuyup karena dia serang pakai ekornya ini nih, yang paling aktif nih. Nah, selain nila dan patin, ini dari tadi juga ada ikan yang paling mencolok nih, namanya ikan red devil. Nih. Nah, karena ikan red devil ini nggak laku di pasaran karena dia termasuk ikan invasif, jadi dia makanin bibit ikan-ikan kecil nih. Jadi makanya tetap diambil tapi dibawa pulang sendiri sama masyarakat, biasanya langsung diolah di rumah. Di balik warnanya yang cantik, Amphilophus labiatus merupakan musuh para pembudidaya ikan. Ikan predator asal Nicaragua ini memangsa anakan berbagai jenis ikan air tawar. Tak hanya itu, dia juga bisa mendominasi perairan lantaran perkembangbiakannya sangat cepat. Nah, kalau ikannya udah tinggal dikit, ini udah nggak perlu diambilin pakai tangan lagi, tinggal pakai serok supaya lebih efektif. Ada lebih dari 10.000 ikan yang akan dipanen. Tidak aneh jika proses ini menghabiskan waktu hingga 5 jam lamanya. Setelah disortir, ikannya akan ditimbang dan dimasukkan ke kontainer berisi es ini untuk dikirim ke pasar. Jadi dikasih es supaya tetap segar nih. Wow. Ikan hasil budidaya biasanya ditampung oleh bandar. Jenis ikan mas kebanyakan dipesan oleh pemilik kolam pancing. Sedangkan ikan nila dan patin akan dikirim langsung ke konsumen pemilik rumah makan. Nah, ikan-ikan ini biasanya selain dibawa oleh bandar, juga ada perorangan yang datang buat beli ikan di sini. Termasuk hari ini adalah saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Dari sini, rencananya saya akan mencari lokasi camping untuk bermalam. Berjarak kurang lebih 8 km dari lokasi sebelumnya, saya sedang menuju Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat. Awning dan roof tent saya buka satu persatu, termasuk peralatan masak dan kursi. Selanjutnya, ikan patin yang diperoleh langsung saya olah menjadi pesmol sebagai santap malam. Nah, ikan patinnya udah dibersihin, udah siap buat diolah. Kita potong kecil-kecil dulu ikannya karena ikannya besar dan wajan kita kecil nih. Karena termasuk jenis ikan air tawar, patin memiliki aroma amis dan bau lumpur yang khas. Solusinya, ikan patin dimarinasi dengan jeruk dan garam. 15 menit berselang, potongan pangasidae digoreng agar tidak hancur, sekaligus semakin menghilangkan aroma amisnya. Nah, sambil nunggu ikannya garing, sekarang saya mau halusin bumbu dulu. Pesmol merupakan salah satu hidangan khas Sunda yang terkenal dengan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Ciri khas dari masakan ini adalah bumbu warna kuning yang berasal dari kunyit. Setelah bumbu halus, selanjutnya ikan patin goreng saya tumis hingga aromanya menyeruak. Selain jadi penyedap rasa makanan, sereh dan daun salam berfungsi untuk mengurangi bau tak sedap atau menetralkan aroma khas patin. Tak lupa, saya juga menambahkan tomat dan cabai sebagai pelengkap bumbu. Rasa bumbunya meresap banget ke dagingnya ikan patin ini. Apalagi karena digoreng kering, jadi ini kulitnya crispy banget. Mantap. Daging ikan patin mengandung banyak lisin yang dibutuhkan tubuh sebagai bahan dasar antibodi. Ternyata malam ini saya dikejutkan dengan pemandangan city light yang secantik ini. Pemandangan dari Bukit Gantole Cililin di malam hari memang mempesona. Kemilau cahayanya begitu memikat mata. Suasana pagi dari ketinggian 1600 mdpl betul-betul istimewa. Saya sungguh terhipnotis oleh pemandangannya dan tak ingin melewatkan setiap momennya. Kabut tebal pagi ini membuat saya serasa bangun di atas awan. Dingin. Kembali ke Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menjelajah hutan dengan mobil 4x4. Hari ini saya bersama teman-teman dari Fasi Sulsel akan paralayang dari atas Bukit Mado. Tapi untuk menuju lokasinya kita harus off-road dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Spot take-off yang kami tuju berada di atas bukit dengan akses yang cukup menantang. Ini mobilnya agak stuck di tanjakan pertama, karena memang batuannya besar-besar. Fitur kendaraan dan keahlian pengemudi sangat diuji di medan seperti ini. Kita akan mulai lagi, coba lagi untuk naik. Jalurnya ngeri juga karena di sebelah kanan kita langsung kurang nih. Oke. Akhirnya setelah dicoba lagi bisa lolos. Nah, ini bekas longsornya nih.
Wow. Mobilnya pun lompat-lompat. Ini sekarang sih jalurnya udah bukan batuan lagi, tapi justru tanah yang di tengahnya banyak lubang-lubangnya. Akhirnya bisa nafas. Bukit Mado belum banyak terekspos. Namun untuk sampai ke tempat yang dituju, jalurnya cukup merepotkan. Emang jalurnya sangat beragam ya. Sekarang kita lewat tengah-tengah hutan. Jalannya masih rusak. Jadi sekarang kita udah nyampe di titik terakhir untuk mobil. Selanjutnya kita harus jalan kaki ke atas. Jadi kita akan semi hiking. Yuk. Hui. Terima kasih. Ringan sih, kuat. Oke. Ini parasut yang akan saya bawa. Beratnya kurang lebih 11 kilo lah, nggak terlalu berat. Tapi ini jalurnya lumayan nih, 500 meter tapi full nanjak. Siap-siap dulu ya, pemanasan. Ya, anggap saja lereng ini sebagai pemanasan sebelum kami lepas landas. Akhirnya sampai juga di atas, dan dari puncak Mado ini pemandangannya benar-benar luar biasa yang membuat kita melupakan semua rasa capek. Oke, kita prepare. Penerbangan pertama dilakukan oleh wind dummy atau penerbang pertama untuk memeriksa keadaan angin. Namun, parasutnya tidak dapat naik dengan sempurna dan crash pun terjadi. Nah, ini baru satu yang terbang, ternyata langsung tertekan ke bawah ya. Akhirnya dia harus emergency landing di antara hutan-hutan di bawah. Ini lagi ditanyain dulu lewat HT untuk proses evakuasi. Untungnya pilot dalam keadaan aman. Nah, kita itu sebagai atlet diajarkan untuk tidak panik duluan. Yang penting aman nomor satu, kemudian tenang untuk mempermudah proses evakuasi. Setelah situasi kembali kondusif, satu persatu pemain mulai lepas landas. Hingga tibalah giliran saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya take off dengan mulus. Setelah menyesuaikan diri dengan parasut dan gerak angin, sekarang saya mulai menikmati penerbangan ini. Karena hari ini cuacanya lagi bagus, saya akan coba yang saya supaya cukup untuk melakukan top landing. Saya berhasil terangkat hingga naik lebih tinggi dari titik take off. Setelah mendapat jarak yang ideal, saya berusaha mengendalikan parasut untuk mendarat di atas bukit. Jadi yang barusan saya lakukan namanya adalah touch and go. Lokasi ini termasuk cukup sulit. Terbukti, beberapa penerbang tidak dapat mendarat tepat sasaran. Salah satu pilot bahkan harus mendarat di area persawahan.
pulang semua. Supaya mendarat tepat di titik pendaratan, saya harus membaca gerak arah angin di area pendaratan dengan seksama. Akhirnya, saya berhasil mendarat tepat di titik X. Memang ya, tempat baru itu banyak sekali kejutannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya bersama teman-teman dari komunitas Banu Trail akan mengeksplor keindahan dari Padang Indah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.